agak keras juga dari pembicaraan. Jadi semuanya keras nadanya, hampir nggak paham juga, terlalu keras. Makanya saya coba berusaha untuk memberikan pemahaman terhadap dunia pendidikan yang ada di Desa Sanghyang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati pemilik tempat yang mesti kita utamakan terlebih dahulu, Ketua Yayasan Cempaka beserta seluruh keluarga. Yang saya hormati adik saya, Kepala Madrasah Matlaul Anwar beserta seluruh dewan guru, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuk kepada mereka semua. Yang saya hormati para wali murid, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang saya hormati perwakilan dari wali murid, Pak Sahroni. Yang saya hormati para tamu undangan, dan yang saya cintai para generasi muda, para wisuda dan wisudawati yang hari ini disematkan sebagai anak-anak yang telah lulus mengikuti ujian di Madrasah Matlaul Anwar yang ada di Desa Sanghyang. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, hari ini agak bingung juga saya. Kenapa demikian? Kebetulan kepala sekolahnya adik saya. Berarti madrasah ini milik bapak saya. Luar biasa, sudah sampai 82 tahun. Saya belum lahir madrasah ini udah ada. Artinya kan hebat juga. Kalau saya belum lahir, kemudian madrasah udah ada, tapi muridnya sedikit, saya bingung juga. Tapi orang yang baru lahir, yang baru 4-5 tahun, muridnya banyak. Kemudian lulusannya juga banyak juga. Tapi kita kok 82 tahun, siswanya hari ini di wisuda cuma ada berapa orang. Yang salah madrasahnya, warga masyarakatnya, atau kepala sekolahnya? Saya coba kita analisa dulu. Analisa dulu, madrasah ini sudah lama, 82 tahun yang lalu sudah berdiri. Apakah memang anak-anak kita ini mau mencari sebuah ijazah yang keren katanya, kita masih masuk negeri, atau kita mau mencari ilmu? Kalau kita mau mencari ilmu, jangan lihat lokasinya, jangan lihat tempatnya di mana kita belajar, tapi yang penting ilmunya, biar clear dulu satu-satu. Saya lulusan SDN Sanghyang 1, masuk PGRI swasta juga, masuk Mulia Budi swasta juga, setelah tinggi ilmu hukum saya juga swasta juga. Tapi saya nggak pernah takut sama orang lulus negeri. Saya berharap adik-adik saya mendengar ucapan saya. Jangan berkecil hati kalau kita lulusan Madrasah Matlaul Anwar, kalau kita akan kalah bersaing di dunia pendidikan. Saya yakin niatnya dulu. Kalau tidak tarik kepada agama, inna ma'amalu niat. Tergantung niatnya segala sesuatunya. Kalau kita niat karena ibadah, niat mencari ilmu, nggak usah dilihat tempatnya di mana. Kalaupun itu tempatnya mentereng seperti istana, kalau di dalamnya banyak maksiat, di dalamnya juga pendidikannya amburadul, hasilnya juga nggak akan bagus. Jadi saya bukan ngebantuin kepala madrasah kena adik saya nih. Jadi bicara begini saya mengingatkan juga, dan kita ketahui bersama bahwa akhlak seseorang itu berpengaruh daripada ilmu yang didapatkan. Kalau madrasah itu kan bukan cuma ilmu pendidikan umum yang didapat. Madrasah itu di dalamnya ada syariat, ada agama, mana itu halal, mana itu haram. Tapi kan kalau yang namanya di umum, itunya sedikit, agamanya sedikit, mit seagamanya.
tentunya akhlaknya juga nggak akan bagus. Tapi kok kenapa pertanyaan saya madrasah sedikit siswanya? Hari ini coba kita memberikan masukan, memberikan gambaran kepada warga Semiang bahwa sesungguhnya pendidikan itu bukan dilihat dari tempat, bukan dilihat siapa yang mengajar, tapi dilihat ilmu yang didapat oleh para siswa sekalian. Paham? Masih bisa saya berbicara agak panjang? Ini ngantuk apa bagaimana ini ya? Bingung saya. Ini ngantuk apa-apa? Saya berbicara begini berdasarkan pengalaman. Yang penting kan pendidikan itu punya ijazah, terdaftar di dinas instansi terkait. Kalau madrasah Departemen Agama ya, ada yang penting resmi. Begitu masuk tentara, begitu mau jadi camat, begitu mau jadi lurah, dilegalisir, lulus semuanya. Artinya resmi. Yang kita khawatirkan itu kita masuk sekolah nggak terdaftar. Kan kalau kita sekarang ngetren biasanya. Nih besok pengumuman di SMA 25, kemudian di SMA 4, SMP Sepatan Timur, lurah-lurah didatengin orang. Saya nggak lulus Pak Lurah, tolong dibantu. Ini biasa setiap tahun. Kan yang pusing lurah yang nggak tahu menau. Urusan pendidikan kepala desa di bawah-bawah. Nggak diikutin, jengkel, besok begitu calon nggak dipilih. Ayo biar bagaimana? Saya berbicara fakta di lapangan. Urusan sekolahan yang mestinya urusan kepala sekolah dan guru datangnya ke lurah. Karena diurusin jengkel, diurusin, kita kan bukan anak kita, bukan tanggung jawab saya selaku kepala desa. Tapi bagaimanapun juga saya ingatkan hari ini, kalaupun besok anak-anak kita nggak diterima di SMP kita sini, jangan berkecil hati. Silakan masuk banyak swasta di kita, banyak sekolah yang berkualitas, baik itu tempat dan gurunya, untuk mendidik anak-anak kita. Yang paling penting, perhatikan anak-anak kita supaya belajar. Sebab begini, 20-30 tahun ke depan, mudah-mudahan kita masih berada, masih dipanjangkan umur sama Yang Maha Kuasa. Ini anak-anak kita bisa ada yang jadi lurah, bisa ada yang jadi camat. Yang penting dibimbing oleh orang tuanya, dididik oleh gurunya. Itu harga mati. Apa kita bisa menjamin 20-30 tahun ke depan kita masih hidup? Yang jelas anak-anak kita akan jadi orang. Kalau dia berilmu, dia akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau dia tidak berilmu, jadi pemimpin yang gak benar. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua, mendidik anak kita supaya benar, mendidik anak kita supaya berilmu, bukan mendidik anak kita supaya kaya. Bicara kaya dan miskin bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah bermimpi berdiri di sini sebagai kepala desa, tapi Allah menghendaki saya jadi kepala desa hari ini. Saya bercita-cita jadi advokat, jadi pengacara, tapi Allah menghendaki lain. Kita cuma bisa bersyariat tapi hakikat urusannya. Makanya saya menjamin anak-anak kita yang hari ini wisuda, dan kita doakan juga biar dia pernah jadi lurah, jadi menteri, ataupun jadi camat. Paham? Jadi hari ini saya begitu saya lihat ibu saudara gua semua, jadi adik saya, kucing saya, empok saya ada di sini semua. Hari ini saya bangga juga. Jadi lingkungan keluarga saya suruh sambutan, saya suruh kasih masukan. Jadi kalau ini bermanfaat, silakan gunakan. Sebab saya merasakan sendiri betapa pentingnya ilmu untuk menjalani kehidupan ini. Kalau kita nggak punya ilmu, ya repot juga. Berdiri di sini aja bingung, kaki gemeteran, tangan gemeteran, apa yang mesti diucapkan karena nggak punya ilmu. Tapi kalau kita punya ilmu, ya enak bicaranya. Jangan dibilang saya dakwah. Saya di sini berbicara atas nama keluarga, karena ini kepala sekolahnya adik saya, kemudian panitia penyelenggaranya keponakan saya, yang punya tempatnya keponakan saya berarti keluarga dia, dan yang sekolahnya juga saudara saya juga. Saya ingatkan kepada ibu dan bapak sekalian, bahwa sesungguhnya hidup ini kan tinggal nunggu kematian, nunggu giliran kapan kita mati, kapan kita berakhir jabatan kita. Tapi yang jelas anak-anak kita
tidak bisa ditawar-tawar, suatu ketika akan menggantikan posisi kita. Minimal yang hari ini sekolah, besok jadi ibu rumah tangga. Yang lelaki yang hari ini sekolah, yang jelas jadi kepala rumah tangga. Pekerjaannya mungkin saja jadi lurah, mungkin saja jadi camat, itu profesi. Yang jelas dia akan jadi seorang kepala rumah tangga yang laki-laki, yang perempuan jadi ibu rumah tangga. Dan kalau memang seperti itu, berarti harus punya ilmu. Tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga apa terhadap istri dan anaknya. Ilmu juga. Apa sih itu sebagai kepala keluarga tanggung jawabnya? Tanya nanti sama gurunya. Apa sih tanggung jawab ibu rumah tangga sebagai kepada anak dan suaminya? Makanya saya berharap sekarang kita perkecil dulu ucapan saya. Bagaimana caranya anak-anak kita ini punya ilmu dulu dah. Jadi kalau berbicara 20-30 tahun ke depan, sang yang dia dipimpin oleh seorang anak yang hari ini sudah, jangan heran juga. Memang itu adalah bagian daripada tulisan Tuhan. Kan nggak bermimpi juga tuh Pak Amin. Dia punya yayasan di sini, punya PK di sini. Yang penting Pak Amin itu yang jelas punya ilmu, punya wawasan, punya pengalaman di dunia pendidikan, sehingga dijalankan dengan syariat. Kemudian hakikatnya Allah yang menentukan hari ini. Paham? Tidur ini saya ngomong, bingung saya jadinya. Saya jadi bingung kalau begini. Hari ini saya berdiri di sini, ini yang pertama dan mudah-mudahan bukan yang terakhir. Jadi semenjak 82 tahun sebelum saya lahir, orang tua saya punya madrasah. Baru kali ini saya berbicara di hadapan para siswa dan siswi Madrasah Matlaul Anwar. Kan luar biasa. Mbak saya nggak pernah bermimpi kalau anaknya berdiri atas nama kepala desa hari ini. Dan begitu juga ketika 30 tahun yang akan datang, nggak pernah bermimpi kalau anak-anak ini mungkin berdiri sebagai kepala desa. Siapa yang tahu? Yang jelas pasti, yang jelas Allah yang tahu. Itu adalah rahasia Tuhan. Yang jelas kita menunggu giliran, kapan kita dikasih jabatan, kapan kita dikasih rezeki, kapan kita diberikan jodoh seperti anak ini, dan kapan juga kita ini akan meninggal dunia. Itu rahasia Tuhan. Yang jelas kita sebagai muslim berkewajiban kita mencari ilmu untuk bekal dunia dan bekal di akhirat. Mengingat kayak begini kan saya bangga juga. Hari ini anak-anak kita diwisuda, dan ini adalah perjalanan pertama di dunia pendidikan. Jadi bukan selesai. Nanti masuk ke SMP, masuk ke sanawiyah, masuk ke SMA atau ke aliyah, bisa masuk perguruan tinggi, mungkin aja nanti ada yang jadi camat. Enggak untuk kemungkinan. Sekarang ini kan masyarakat mesti bangga. Orang yang susah dikasih kit apa namanya, kartu Indonesia Pintar. Tadi adik saya ngomong, begitu dapat bantuan bukan kasih anak dikasih judi, begitu dapat bantuan bukan dikasih anak dibeli lemari, sepatunya tetap aja jelek-jelek juga. Nah ini sekarang kembali lagi kepada orang tua, niatnya mau mendidik anak atau mau mencari kebutuhan hidup. Anak ini lebih berharga daripada mutiara, anak ini lebih berharga daripada emas. Dibandingkan kita punya emas kilo, mutiara sekilo, tapi anak kita bilangsat, ya percuma. Ini bakalannya anak ini akan menggugat kita di yaumil kiamah. Di akhirat akan mempertanyakan pertanggungjawaban kita sebagai orang tua. Kata anak kita, udah dia mau malaikat kagak pernah ngurusin saya. Diketik lagi kita. Tapi kalau kita mendidik, maka semua tanggung jawab kita terhapus segalanya. Tinggal bagaimana anak kita menjalankan apa yang sudah kita diamanahkan. Masih lama ini kira-kira? Lah, masih lama nggak? Masih. Bukan apa ini diam depan apa diam benci, bingung saya. Hah? Saya berharap sampaikan kepada saudara-saudara kita, sampaikan kepada rekan-rekan kita, khususnya di wilayah Desa Sangiang, bahwa madrasah ini berdiri 82 tahun yang lalu, tapi muridnya belum nambah-nambah. Nggak jaminan juga kita masuk negeri besok jadi pejabat, nggak jaminan juga kita ini masuk sekolah yang bonafit besok jadi
jadi pengusaha. Bisa aja besok jebolan Matul Anwar jadi bupati Kabupaten Tangerang. Siapa yang bisa larang kalau itu kehendak yang maha kuasa? Perdebatan-perdebatan yang ada di forum, baik itu kabupaten maupun provinsi, nggak dilihat ijazahnya dari mana. Saya nggak pernah dipertanyakan Pak Komar itu ijazahnya apa, nggak pernah. Kalaupun saya punya gelar sarjana hukum, ya memang saya lulusannya sarjana hukum, sekolah tinggi ilmu hukum. Tapi yang paling penting kan bukan hukumnya, yang paling penting ilmunya dan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Intinya hari ini kita bertemu, hari ini kita bersilaturahmi, supaya besok apa yang belum kita ketahui, kita laksanakan dalam rumah tangga. Anak-anak kita udah cakep-cakep, ganteng-ganteng begini, tahu-tahu bapak mamanya nyebodohin. Begitu lulus ke sekolah Matul Anwar, besok semuanya terserah lu. Ini yang berbahaya. Sebab kan nggak semua anak punya niat untuk berpendidikan, tapi paling tidak kalau dikawal, kalau didampingi oleh orang tua, diperhatikan oleh gurunya, anak ini menjadi benar. Jadi anak ini seperti kertas yang kosong, seperti kertas yang belum tertulis. Mau ditulis bagus ya jadi bagus, mau ditulis jelek ya jadi jelek. Tergantung emak sama bapaknya. Ini mau mentang-mentang bapaknya nggak sekolah, jadi bos duren, besok ngomong gua aja nggak sekolah bisa maju, gua aja nggak sekolah bisa beli motor, anak yang ngikutin gak sekolah. Nah makanya dalam hal ini saya mengingatkan kepada ibu terutama, sebab lebih banyak ibu yang mendampingi anak ketimbang bapaknya. Kadang-kadang pun bapak seenaknya aja, udah lulusin tuh, gue mau nyari duit dulu, paling nggak kayak begitu. Padahal kewajiban orang tua itu sama, baik ibu dan bapaknya, bagaimana mendidik anaknya supaya anak itu pinter, supaya anaknya itu benar. Kan kalau cuma pinter juga percuma juga, ntar minterin orang tuanya. Tapi pinter dan benar yang sulit. Kalau pinter juga sulit kalau kagak benar. Benar kalau bodoh juga susah juga. Makanya supaya pinter dan benar, bagaimana caranya? Ya silakan koordinasi dengan pihak sekolah. Anak saya ini nilainya berapa? Kalau hari ini nilai 6, nanti di semester selanjutnya supaya dapat 10. Kekurangannya di mana, kelemahannya di mana. Jadi saya yakin nggak ada orang tua yang bercita-cita anaknya hidupnya belangsak. Pasti semua orang tua ingin anaknya sukses, tapi di sekolahin kagak. Suksesnya dari mana? Bisa kaya dari mana? Ya orang dia nggak sekolah, begitu ada lowongan di perusahaan ditanyain minimal pendidikannya sekolah lanjutan pertama atau SMP atau sekolah lanjutan tingkat atas, ijazahnya madrasah. Terus kerjanya kapan? Ya orang ijazahnya gak mentok sampai di madrasah, tapi dia mau masuk perusahaan. Apalagi perusahaan membutuhkan bagian manajemen, apalagi perusahaan bagian personalia minimal S1. Sementara anak-anak kita cuma madrasah atau sanawiyah. Makanya hari ini saya mengingatkan kepada ibu, terutama kepada anak-anak kita, toh mau jadi apa udah gede? Mau jadi camat? Ya, yang rajin kalau jadi camat. Besok kalau jadi camat sering berdiri di muka umum seperti ini. Lulus, sekarang lulus, wisuda. Besok mau kemana? Hah? SMP? SMP mana? Kalau nggak lulus? Kalau nggak lulus di SMP mau kemana? Paku Haji? Kemana? Mau masuk ke situ kalau mau tajam misalnya, KMKGR mau? Mau? Jangan nangis, biasanya anak nangis sekarang. Orang lurah, ini saya mau bener masih Udin, teman masih Alek. Jadi si Alek diterima, si Udin kagak. Bagaimana gitu bicaranya? Ini yang pusing saya. Udah sekarang mah kita di madrasah sama-sama. Besok si Udin diterima di SMP, atau nggak apa-apa kita mau ke MKGR atau ke Multajam, banyak lah itu, ada Almanar segala macam. Ini pengen ikut-ikutan sama-sama. Si Udin mabuk, si Alek mabuk. Jadi nggak bener semua. Jangan tong ya. Besok di mana aja yang penting kita jadi orang sukses. Yang penting kita jadi orang bener, yang penting kita jadi orang pintar. Mau? Yang penting nurut sama orang tua ya. Nurut sama ibu, sama bapak, belajar yang bener, bahwa suatu ketika kita akan dituntut sebagai pemimpin, terutama pemimpin kepala keluarga.
Ya syukur-syukur jadi pemimpin, jadi camat, jadi bupati, jadi kepala desa. Kita urus semuanya secara baik-baik supaya kita jadi pemimpin yang amanah. Ngerti toh? Ganteng-gantengnya saya pakai dasi. Ya, pantas kan kalau jadi camat mah. Ya, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kepada anak kita, selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita dapat terwujud, dapat tercapai, sehingga kita sebagai orang tua merasa bangga terhadap anak-anak kita semua. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.